sampai jam berapa nanti? Videonya harus panjang ya? Iya Pak. Oke, ya lanjut. Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di sini. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi saya atau seminar saya tentang budaya positif. Di mana di dalam budaya positif ini kami pelajari dalam modul 1.4 di dalam guru penggerak. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya pelajari di dalam budaya positif itu, terlebih dahulu saya ingin Bapak Kepala Sekolah menyampaikan sepatah dua kata di mana saya mengadakan seminar ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Indah sebagai CGD Angkatan 11 yang dalam hal ini hari ini akan diseminasi mengenai budaya positif. Nanti Ibu ini akan menyampaikan beberapa hal nilai-nilai budaya positif yang harus diterapkan oleh Bapak Ibu guru dan siswa di sekolah. Sebab itu, ya mari kita dukung Ibu ini dan mudah-mudahan kita bertambah ilmu kita, walaupun tidak ikut CGP tapi sudah dapat untuk budaya positif dan harapan kita ya. Bapak Ibu yang belum ikut CGP besok berarti mau itu aja kan, dan harapannya yaitu lebih mudah. Karena apa? Nilai sekolah ini juga ditentukan oleh beberapa orang guru yang menjadi guru penggerak. Ya. Saya yakin Bu Indah ini sudah membaca modulnya, sudah mempelajari, ya. Dan ini kan akan mendiseminasikan atau menyampaikan. Atau mungkin Bapak Ibu nanti ada pertanyaan dan sebagainya, silakan sampaikan, bisa berdiskusi. Nah intinya apa? Bisa kita terapkan di lingkungan tempat kita bekerja atau sekolah di SMA. Barangkali itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk itu ya, diseminasi ya, budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Indah secara resmi saya buka, dan itulah sambutan saya dalam seminar ini. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu yang ada di sini. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif di dalam guru penggerak. Di mana budaya positif itu kalau kita ketahui apa itu budaya? Budaya itu bisa kita katakan suatu kebiasaan. Di mana kebiasaan itu bisa kita sebut kebiasaan yang positif. Di mana kebiasaan yang positif itu harus kita sampaikan kepada siswa atau peserta didik atau murid, di mana kebudayaan itu contoh. Ketika siswa itu datang ke sekolah, kita sebagai guru piket, siswa itu memberikan salam kepada kita. Itu salah satu kebudayaan. Jadi untuk selanjutnya di mana di dalam modul 1.4 budaya positif. Yang pertama itu budaya positif itu ialah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Yang kedua, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Konsep utama modul 1.4 budaya positif ini yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi.
Inilah konsep utama dalam modul 14 budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang selanjutnya itu perubahan paradigma belajar. Di sini ada yang perlu kita lakukan, ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas, tuliskan nama benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggamlah dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda membuka kepala Anda dan memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau hal lain apa saja yang dapat membuka kepala Anda. Apa yang terjadi? Jawabannya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang selanjutnya itu tentang psikiater dan pendidik dari William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya di situ apa? Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di mana maksudnya di situ ialah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali murid cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di situ ialah bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori motor? Stephen R. Choi, Principle Corporate Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda.
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas, kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Di sini disiplin positif, pertanyaan pemantik, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, tidak ada pinjar pemantau guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan menjadi guru terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Di dalam disiplin positif, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan juga sering dihubungkan dengan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar di kelas dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif tersebut. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas antara guru dan siswa, yang mana guru dapat mengajak siswa untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut, sehingga akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif seperti yang kita harapkan. Hal ini tentu dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar, guru yang akan terasa lebih mudah dan tidak menekan siswa, dan juga dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. Tujuan dari disiplin positif pada peserta didik adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak dalam jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, dan mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Peserta didik yang memiliki sikap disiplin diri menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, karena mereka berperilaku dan melakukan tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang
kelima, bergotong royong untuk kreatif. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen, dalam bukunya Reversing School Discipline, ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang, mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apakah apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya yang bersifat internal dan bukan eksternal. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendiri sama dengan seorang petani. Ketika buruh memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku buruh, dan buruh berusaha menuntun dan berusaha mendukung buruh dalam memenuhi kebutuhannya, yang berarti petani tersebut berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh subur secara maksimal. William Glasser adalah seorang psikiater dari Amerika Serikat menuliskan seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima itu bertahan hidup. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau diterima atau terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, kelompok, tempat kerja, di mana seseorang tergabung. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman saya sangat penting. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan. Maksudnya, beri mereka membuat pilihan sendiri, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, beri mereka kesempatan untuk mencoba, membuat beragam metode, memberi tugas yang beragam. Kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Tanpa rasa senang, tanpa menyedihkan, murid akan konsentrasi tinggi dengan hal yang disenangi. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan murid untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita.
Didengarkan dan memiliki rasa harga diri, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru, dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Lihatlah para guru dan siswa di sekolah Anda. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru dan siswa yang mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Posisi kontrol restitusi. Restitution, World President School Discipline, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser, berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun dalam melakukan kontrol. Mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Yang kelima, posisi manajer. Posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia membuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ini teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi sebagai pengontrol. Memonitor berarti mengawasi.
Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuen dengan menggunakan disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol resolusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh itu sendiri restitusi. Jadi di dalam budaya positif itu yang akan kita terapkan dalam siswa inilah yang dilakukan Bapak Ibu ini budaya di sini ada beberapa pertanyaan atau bisa kita katakan juga pernyataan. Yang pertama, hubungan dan pemeriksaan. Yang kedua, pemberian hubungan dengan hal positif seperti membaca, yang ketiga, memberi penghargaan mungkin di antara kita di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang setuju dengan pernyataan yang pertama. Hukuman dan pemeriksaan. Hukuman di sini bisa kita artikan hukuman ke dalam hal positif. Kalau kita memberi suatu anak itu melakukan pelanggaran dengan memberikan hukuman, hukumannya itu yang yang bisa dikatakan positif. Lihat pernyataan yang kedua. Pemberian hukuman dapat dengan hal positif seperti membaca. Membaca itu kan salah satu hal positif. Yang kedua, membersihkan halaman sekolah. Kalau kita membersihkan halaman sekolah, itu hukuman tidak besar. Kalau kita memberikan hukuman kepada siswa itu dengan cara membaca, berarti dia berarti siswa itu tambah pengetahuannya. Itu di dalam pemberian hukuman. Tiga, dapat meningkatkan dedikasi belajar. Contoh, ketika siswa itu
pujian terhadap siswa itu. Dimana ketika kita memberikan pujian, otomatis ada motivasi dari dalam diri siswa itu untuk belajar dan giat. Dan memang motivasi dari dalam, motivasi dari luar itu pasti ada. Kalau motivasi dari dalam itu kan dari diri siswa itu sendiri. Sementara kalau motivasi dari luar itu yang tidak ada dari dalamnya. Contoh, kalau motivasi dari luar itu bisa dikatakan itu kadang-kadang. Sementara kalau motivasi dari dalam itu ada keinginan untuk itu. Ya, itu tentang beberapa pernyataan yang ketiga. Perubahan paradigma. Di sini ada sebuah, kita katakan sebuah pernyataan, ada agen beda Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas, tuliskan nama Anda, ada sesuatu yang berkata, letakkan di salah satu tangan Anda dan berikanlah dengan seadanya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda menggunakan Anda dan memberikan medali tersebut. B bisa untuk merancang, merakit, mengubah, atau hal lain lagi yang dia kita paham ini atau mengajar. Contoh, ada sesuatu yang berharga dari dalam diri. Kamu tuliskan dari sebuah kertas. Kamu genggam. Ada orang yang mengambil barang berharga ini dengan segala upaya. Dia membujuk, dia merancang, menghardik, meraih, mengubah. Kalau kamu tidak ingin melakukan gerakan ini, otomatis dia nggak akan bisa menyukainya. Berarti apa maksudnya di sini? Berarti kita yang memegang kontrol. Kita yang memegang kontrol. Di mana kita yang memegang kontrolnya? Orang lain akan bisa menyukai. Mau dibagaimanakan aku ya. Karena kita yang memegang kendali. Jadi kalau kita mengendali ini, kita posisi kontrol kita sendiri yang menentukan. Jadi kita tidak seperti itu. Jawabannya tentu kita sendiri yang menentukan atas kepala diri. Apakah kita membuka atau menutup kepala belakang kita, itu tergantung pada diri kita sendiri. Sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Di sini ada beberapa atau jenis contoh. Yang pertama, ilusi burung mengambil murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penggunaan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang bersalah dapat melakukan keadilan. Yang keempat, ilusi bahwa orang biasa masuk. Ini ilusi semua. Hayalan. Ini yang ilusi burung kalau burung itu bisa dan dalam kenyataan sesuatu tidak bisa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Apa maksudnya di sini? Penguatan positif atau dibanding segala usaha untuk mempengaruhi agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol diri tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan untuk tersebut akan menyadari dan mencoba untuk
Jadi kalau kita sebagai guru bisa siswa begini, siswa begitu, ya itu dianggap dari pikiran kita kalau kita itu tidak boleh memaksa siswa. Di sini bagi bila kita membuat pengajuan tambahan sedikit berubah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara kita, maka kita perlu mengubahkan bagaimana kita begini, bagaimana ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dalam menjelaskan untuk di sini kita bisa lihat bagaimana paradigma itu menjelaskan teori siapa sesungguhnya yang memiliki makna. Kita lihat yang pertama, tidak harus respon realitas kebutuhan kita sama. Yang pertama, realitas kebutuhan kita berbeda. Saya, Bapak Ibu di sini, kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan kita itu berbeda. Tidak semua kita ada di sini kebutuhan kita itu sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang ketiga, setiap orang memiliki daya berbeda. Contoh, saya lihat di depan saya, kita sama-sama melihat ada di depan kita. Tapi apa yang ada di pikiran saya itu berbeda dengan kita tentang perempuan tersebut. Makanya stimulus semua orang melihat yang sama. Mana mungkin pandangan saya memang itu sama dengan gambar tersebut. Cuma pandangan kita itu berbeda. Dan ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Dan yang kedua, kita berusaha memahami pandangan orang lain dengan dunia. Jangan kita paksakan mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini harus dilakukan dari kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti di sini apa? Kata yang memahami. Jangan kita samakan pandangan kita. Kamu harus begini, kamu harus begini. Jangan kita katakan bersatu. Tapi apa yang kita lakukan? Harus kita pahami apa pandangan orang lain dan pandangan kita. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Perilaku buruk kalau orang mencuri, semua orang yang mengatakan itu sebuah kesalahan. Tapi di dalam perilaku buruk, semua perilaku mencuri bukan dia laku, bisa saja dia mencuri orang berdoa. Maka mencuri kan kalau orang harta, itu dia harus respon. Untuk dia melakukan apa dia mencuri? Kita menganggap dia ini melakukan kesalahan, sementara itu mencuri itu kurang. Orang lain yang bisa mengenal saya. Dia hanya Anda yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda saya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kecuali kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol. Anda bisa mengontrol. Yang Bapak Ibu tidak bisa. Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol. Pemaksaan ada pada saat menunjukkan berbeda. Kolaborasi
cenderung menggunakan kata disiplin dengan kata tertib, peraturan, dan kepatuhan pada peraturan juga sering digunakan. Sebagai pemimpin, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mewajibkan dan memiliki kewajiban berusaha dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu akan yang saya sampaikan. Saya bilang dan tidak menjadi jangan kita memiliki motivasi ekstrinsik dari luar. Yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penanganan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan ancaman. Sini bisa kita lihat untuk menerapkan budaya disiplin positif dalam proses kegiatan belajar dapat dilakukan dengan membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Salah satunya yaitu membuat antara guru dan siswa yang mana guru dapat mengajak siswa untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha tersebut, sehingga akan membentuk budaya disiplin positif seperti yang hal ini tentu saja dapat membantu proses kegiatan belajar mengajar yang akan terasa lebih mudah dan tidak menekan siswa, dan juga dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuan dan keterampilan berkomunikasi. Dan di sini kita diajak untuk kegiatan kelas terlibat ya bapak ibu guru, terlibat siswa dalam kegiatan kelas. Tujuan dan disiplin positif pada peserta didik adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, artinya mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdasar dalam jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya lingkungan atau hadiah, dan mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Peserta didik yang memiliki sifat disiplin diri menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, mereka berperilaku dan melakukan tindakan berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada profil pelajaran Pancasila. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan pada universal pada profil pelajaran Pancasila bisa kita lihat yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan bertakwa mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kebinekaan global. Yang kelima, berbuat itu kreatif. Inilah yang ada di dalam profil pelajaran Pancasila. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Bosche dalam bukunya Story School ada 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut.
melakukan sesuatu itu, ya, di mana dia itu melakukannya karena ada imbalannya, ada penghargaan, ada hadiahnya. Itu kan berubah nih sekarang. Makanya dikatakan motivasi ini motivasi yang bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari marga yang bersumber dari hati yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan menjadi orang seperti apa? Apabila saya melakukan, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang diyakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat. Berarti kalau kita pahami dari situ tadi, sama hal yang saya katakan tadi, yang motivasi eksternal itu dari luar, dan motivasi eksternal ini tidak ada menyenangkan. Tapi kalau kita motivasi intensif, motivasi yang dari dalam itu selalu yang bisa dikatakan berguna dalam jangka yang panjang. Ki Hajar Dewantara kalau ibaratkan seorang pendidik sama dengan seorang petani. Ketika guru memahami suatu kebutuhan apa yang berdasarkan perilaku guru, dan guru berusaha mendukung di dalam kebutuhannya, yang berarti petani tersebut berusaha memiliki kebutuhan agar dapat berusaha sempurna. William Glasser adalah seorang psikiater yang ada di Amerika Serikat. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan, yaitu memenuhi ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam hidup, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi dasar. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat kelima kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu hidup yang baik, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ini kelima kebutuhan dasar ini ada pada diri manusia. Bertahan hidup. Apa yang dilakukan oleh manusia itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu ada tujuannya. Contoh, ketika murid kita itu senang menggambar, ada kebutuhan dasar yang berbeda. Kesenangan, kebebasan. Jadi tidak selalu kita sebagai tokoh itu memenuhi sesuatu tersebut. Karena pada dasarnya ada kebutuhan dasar dari manusia. Bertahan hidup. Sudah saya ambil contohnya. Mungkin dia butuh makan. Dia itu butuh makan. Otomatis dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup. Ya. Jadi kebutuhan dasar manusia. Kita lihat satu-satu. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Berarti kita kebutuhan kita merasa aman. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau diterima seperti teman, keluarga, kelompok, tempat kerja, di mana seseorang juga biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sama penting. Kebutuhan kasih sayang atau diterima. Tapi kalau kita butuh kasih sayang dan diterima, kita kan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan atau kebebasan atau membuat pilihan. Maksudnya, beri mereka membuat pilihan sendiri. Menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Beri mereka kesempatan untuk mencoba membuat beragam
memberi tugas yang beragam. Kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri dan mampu mengendalikan arah hidupnya. Itulah kebutuhan akan kebebasan. Berikan dia pilihan, berikan sesuatu dia pilihan. Apa yang mau dilakukan? Karena apa? Dia memiliki kebebasan. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai bapak, makanya tujuan kita itu, atau bisa dikatakan proses pembelajaran kita itu harus berhamba, harus berpihak. Ketika kita berpihak kepada murid, tujuan pendidik kita, tujuan dalam pendidikan kita itu nanti bisa dikatakan menghamba. Memang kata di sini kata menghamba. Murid itu ya, dimana kita itu yang memberikan sesuatu kepada siswa yang memiliki kebebasan. Ya, kebutuhan atas senang. Tanpa rasa senang, cara mendidikan, murid akan konsentrasi tinggi dengan hal yang disenangi ini. Jadi kan dia senang. Apa yang mau dilakukan? Yang kelima, kebutuhan akan bermasalah. Kebutuhan ini berhubungan dengan keluarga untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan untuk dirasakan berdiri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebuah hal baru dan mereka kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai. Kalau misalnya ini, ya kebutuhan akan penguasaan ini, dia itu lebih merujuk kepada dia menjadi seorang pemimpin untuk penguasaan. Jadi dia itu selalu mencoba hal baru. Ya, jadi itulah kebutuhan dasar dari manusia. Lihatlah para guru dan siswa di sekolahan. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru dan siswa yang mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan bermasalah? Kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa terima. Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha kita beri? Ketika mereka melakukan sebuah tindakan, Russell menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara positif. Ya, di sini kita bisa lihat posisi progress industri. Restoration, school disiplin mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali kedalaman disiplin di dalam ruang kelas mereka. Apakah telah efektif? Apakah berusaha memerdekakan atau memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol dan pemberian bahasa, dosen, kesimpulan ada 5 posisi yang diterapkan sama orang tua maupun anak-anak mengemukakan bahwa guru penerapan disiplin dalam ruang kelas. 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Yang kelima,
Dari video yang sudah kita saksikan Bapak Ibu, di situ tentang 5 posisi konyol guru. Yang pertama posisi pembutuh, yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, yang kelima posisi manajer. Jadi dari video yang kita saksikan tadi, di situ sudah diterapkan 5 posisi konyol guru. Yang pertama kita lihat di sini. Posisi penghukum. Selalu hukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memberikan sistem bahwa alat yang dapat mengenakan dokumen lebih dalam lagi. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau bawas. "Kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu berhasil selesai." Guru seperti ini nanti akan percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu alasan hukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah adalah posisi
Apabila keyakinan telah terwujud, maka warga sekolah dengan menandatangani surat kedua adalah sekolah. Keyakinan sekolah adalah bisa diletakkan di sekolah, semua kelas. Tapi kalau sudah ada mereka istimewa, kalian kata apa keyakinan kelas yang mau kalian buat? Setelah itu kita tempelkan. Setelah kita tempelkan, baru kita seleksi 3-7. Setelah kita seleksi, baru kita tempelkan lagi. Setelah kita tempelkan, berarti ini yang kita katakan sebagai keyakinan kelas kita. Setelah kita tetapkan nih, kita mengikuti ya keyakinan kelas kita. Ya, jadi mungkin bakal dilihat keyakinan kelas. Yang terakhir tentang definisi adalah suatu jawaban yang dijelaskan oleh guru agar dapat menghasilkan pembelajaran diri dan bertanggung jawab. Pada saat menjelaskan definisi dan ini untuk ada kondisi kontrol, measure, maka hasil yang digunakan pada guru adalah melihat prinsipnya sehingga penanaman dari kewajiban dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya dapat membentuk karakter murid. Itu bagian proses dialog itu tidak pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari ketiga melakukan kesalahan menjadi proses. Anak yang melakukan perhatian karena sedang mencari keadilan adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengikuti dia, maka kita akan tetap bahwa dia dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi efektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan diri sendiri. Ketika kita membuat kesalahan adalah yang manusia tidak ada kita bisa memperbaiki masalah ini. Tidak menanyakan kesalahannya, tapi fokus pada dirinya. Apakah saat ini kamu telah menjadi seorang yang baik? Tapi kalau ada sesuatu yang membuat kesalahan, kita tinggi. Jadi masalah itu nyata. Itu maksudnya kalian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teorinya, semua seorang guru yang cara membuat secara mengenali tujuan dan keyakinan ternyata yang saya disampaikan Narsara tidak menghakimi kalimat-kalimat bahwa ini adalah sosial padahal kamu bisa melakukan kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu pasti bangga pada diri kamu boleh mempertahankan menanyakan keyakinan. Ya, Dewan Kontrol mengatakan kalau kita pada dasarnya pasti tidak akan bertaruh. Saat kira-kira 15 dan kita maka menulis lagi yang mengaitkan keyakinannya dengan orang yang salah. Pertanyaan di bawah ini adalah kalau mengaitkan keyakinan dengan keyakinan jelas. Yang pertama, apa yang kita percaya selama 3 tahun ini? Apa beda dengan umumnya kita telah lakukan? Apa
Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kamu jadi gimana yang ketika itu berdosa, itu sesuatu yang dia lakukan. Gimana? Dia itu belajar tentang keyakinan yang sudah dibuat. Otomatis kita harus menanyakan apa kira-kira keyakinan yang sudah dia lakukan. Jadi kamu dia akan dari diri. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sini. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai keyakinan yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesediaan orang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin mereka akan mengikuti dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha untuk kebaikan dari pihak yang membuat masalah. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat masalah. Jadi kemudian pikiran itu ya kalian menanyakan keyakinan perlu kapan ini dia mengubah kesalahan ini supaya dia berulang lagi kapan dia mengubah ya. Jadi ini kalau saya tentang budaya positif di mana di dalam budaya positif tadi hal-hal yang positif yang akan kita terapkan di dalam sekolah dimulai dari paradigma belajar sampai kehidupan positif. Mungkin yang saya sampaikan kepada ibu atau bertanya mengenai apakah dalam ketiga diskusi itu ketiga hal yang tadi sudah disebutkan diterapkan begitu. Oke, ya. Dengan tadi ini bertanya kepada saya tentang bagaimana dalam itu tidak semua kita lakukan. Yang kedua tentang menanyakan keyakinan. Dimana ini tidak harus berkaitan dengan ini tergantung kasus dari yang dialami oleh seseorang. Jadi yang kedua saya katakan tidak harus safety dari sini itu kita buat dalam sebuah kasus yang ada pada sesuatu. Saya sampaikan. Apakah ada bapak ibu yang lain yang bertanya? Bagaimana cara menjelaskan di dalam kelas? Ibu, bagaimana dalam menerima keyakinan kelas tadi? Hari ini sudah saya sampaikan. Bagaimana menerima keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas itu kan yang setiap hari antara saya dengan siswa. Ketika kita sudah menyepakati keyakinan kelas itu, kita membuat keyakinan kelas itu tidak bisa semuanya. Gimana? Ketika kita sudah membuat keyakinan kelas itu, saya sampaikan tadi di sebelumnya, supaya siswa kita itu bisa menyimak apa keyakinan kelas itu. Nanti kita bisa membuat benar-benar keyakinan kelas itu. Kita tidak tahu apa keyakinan kelas itu. Dan kalau kita membuat tadi saya katakan tadi 3 sampai 7 atau 3 sampai 8 kita bisa menggunakan ini ya, tentang keyakinan kelas itu. Jadi cara yang seperti ini bisa kita buat dalam membuat keyakinan kelas. Ada lagi bapak ibu? Mungkin tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Saya